minimal 10 miliar. Ya, betul. Minimal 10 miliar. Ada 19 caleg khusus. Betul. 19 caleg khusus. Artinya penerimaan dana kampanye paling tidak 190 miliar ya. Betul. Iya. Nah, tapi kayaknya yang Nggak sampai segitu waktu di itu laporan kan. dana kampanye PSI nggak nyampe 100 miliar ya. Nggak kalau nyampe nggak salah 100 miliar. penerimaannya. Begitu. Jadi PSI juga diminta oleh Istana untuk mendukung wacana itu. Begitu. Bahwa kita dapat perintah dari Istana untuk mendukung gagasan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden begitu. Nah, muncullah gejolak di internal PSI. Kenapa? Di sebelum 2019 itu ternyata internal PSI juga mengakui bahwa mereka dibukakan jalan donatur itu oleh Jokowi. Wow, kan kalian menyebutkan soal peran Jeffrey Giovanni ya. Betul. Memang seberapa sentral sih dia di PSI ini? Oh, gini Pram. Jadi Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Halus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Saya Francisca Kristi Rosana. gua Husein Amri Dongoran. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Kalian juga bisa baca laporan majalah Tempo versi cetak maupun digital di link deskripsi di bawah ini. Dan jangan membaca atau menyebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. Oke, main apa kita hari ini? Cicak. Kalau udah ada cicak sih, ya kan ya biasa. Ada yang rame-rame gitu loh. Main apa, Cak? Apa ya? Tahun baru ya. Tahun Suasana baru ya kan. Hmm. Tapi masih dalam kehangatan yang lama. Oh, kangen. Sepatu baru juga aja ya. Enggak lah. Udah lama, Husein nggak pernah ngecek aja. Iya. Nggak peduli sama kawannya, begitu. Ya. Oke, kita main apa, Cak? PSI. PSI. Ya, ini seperti apa Ini sudah kita muat ya di Iya. majalah Ini Tempo apa dulu ya. PSI ini? Partai Solidaritas Indonesia kan? Iya dong. Ya, Partai PSI. Mawar. Partai Mawar. Ya. Oke, Partai Mawar. Sudah dimuat di majalah Tempo dan teman-teman juga bisa baca langsung di majalah Tempo, tapi kami menyediakan berbagai update pada edisi kali ini. Nah, Ya Husein kan? yang update. Kita cek handphone dulu. Jadi gini teman-teman, kenapa juga kita baru bocor halus soal PSI karena kemarin banyaknya liburan kan, Natalan, Cica Natalan, Rikang Natalan keluar kota. Mas Pram memang jarang keluar kota dia. Kalau liburnya di Tempo itu bisa 5 tahun sekali, makanya dia Karyawan ada paling terus. rajin. Nggak usah lebay. Jadi pasca PSI kemarin ditulis sama kami di majalah Tempo itu ada instruksi lah dan berbagai pesan-pesan di WA grup. Yang pertama contohnya itu adalah PSI dan sentuhan Presiden Jokowi. Jadi di suatu grup ada pesan ini yang intinya adalah menceritakan bagaimana PSI bergerak sana sini mencari suara dan lain-lain begitu, dan juga kedekatan dengan Jokowi. Mereka juga heran kenapa Tempo mendalami dan menulis artikel itu dianggap menyerang dan seterusnya kan. Padahal ini bukan menyerang ya, kita memang ingin membuka sebetulnya apa sih itu PSI begitu kan. Masa dengan jargon muda-muda terus orang-orang nggak penasaran sih dengan apa sih muda-muda itu gitu. Iya. Tapi kalau PSI ini, kalau kita melihat di majalah Tempo itu kan kita sudah membedah ya. Betul. Mulai Iya. dari dinasti politik sampai dengan oligarki politiknya. Betul. Ya kan. Iya. Bagaimana kemudian ini mendapatkan bocoran, mendapatkan dana untuk kampanye dan lain-lain, semua sudah tertulis di majalah Tempo ya. Ya. Dan di situ juga ada cerita bagaimana kemudian kalau pemirsa mungkin melihat ada begitu banyak spanduk baliho Betul, PSI ya di PSI. mana-mana Ya. ya, di berbagai penjuru ya. Bahkan Itu- ada bahasa begini, lebih banyak balihonya daripada calegnya. Benar-benar, biasa. Iya. benar. Jadi kemarin gue lagi jalan di suatu mall di Jakarta lah ya, di Jakarta Selatan. Ketemu sama caleg partai lain begitu kan, bilang, Dinda, bagus tuh laporan PSI. Kenapa? Ya bayangin aja Dinda, di suatu daerah di Sumatera, itu calegnya nggak ada, tapi itunya banyak, baliho-balihonya. Banyak. Bilang, ini siapa yang gerakin Dinda? Loh, gitu. Pancing-pancing dia, padahal dia udah tahu pasti siapa gitu. Oke, itu semua akan kita bedah ya. Iya. Dan kita sebenarnya juga sudah mengundang siapa aja nih, Ketua Dewan Pembina ya. Ketua Dewan Jeffrey Pembina, Giovanni, ya. lalu Wakil Ketua Dewan Wakil Ketua Dewan Pembina. Pembina, Grace Natali, dan Iya. Sekjennya ya, Iya. Raja Juli Antoni. Dan juga Ketua Umum PSI, Ketua Umum sudah PSI. kita surati ya melalui juru bicaranya. Kaisang Pangarep ya. Betul. Lalu gimana tanggapan mereka? Ya, sebetulnya kalau Ketua Dewan Pembina ya, gue berkontak langsung dengan Jeffrey Giovanni. Sebetulnya Jeffrey Giovanni menjelaskan bahwa dia berkomitmen sejak mendirikan PSI, dia tidak mau menerima wawancara dengan media gitu. Oke. Jadi diserahkan kepada
anak-anaknya, Oke. anak-anak didiknya ini yang Ya, dibawa-bawa ini siapa? Grace Natali, tapi Grace juga Natali. mereka ini tidak ada yang berkenan ya untuk diwawancara ya. Betul. Ya, kami sudah memberikan ruang untuk wawancara khusus di Bocor Alus Ya. ke teman-teman di PSI gitu ya, Ya. atau ke pengurus PSI, tapi belum tanggapannya adalah mereka tidak ingin diwawancara. Oke. Dan juga Cica kemarin pas nulis kan sempat mau ke Singapura ya ketemu Iya. Jeffrey kan, sudah Iya. pesan tiket hotel sama pesawat, tapi tiba-tiba di H-1 ya. Ya karena ada kesibukan. Jadinya dibatalin gitu. Dibatalin. Oke. Ya. Oke. Apa masalah utama di PSI sekarang ini? Banyak. Banyak ya. Banyak. Pertama karena mendukung dinasti politik, karena Oke, dinasti kalau politik. kita ngobrol ya dengan internal PSI begitu, ada nilai-nilai yang bergeser dari ketika PSI dibentuk dulu sampai yang sekarang gitu. Yeah. Mereka dulu mengkritik dinasti gitu, Yeah. bahkan mengkritik Prabowo. Nah sekarang mereka di jalur yang berlawanan gitu. Oke, artinya dengan mendukung Prabowo dan Ya. Gibran juga menjadikan Kaisang sebagai Ketua umum, Oke, ya. nah ini gimana ceritanya? Apa temuan lu? Bocorin, Cak. Oke, ini mulai dari mana dulu nih? Ini karena antah berantah nih. Oke, mulai dari dinasti politiknya. Kenapa Oke. kemudian PSI akhirnya ikut mendukung dinasti politik? Iya, jadi sebetulnya memang PSI itu mencoba mendekatkan diri dengan Jokowi itu sudah sejak lama ya, oke. sejak 2017, kemudian 2019 dan sekarang 2024. Nah, ada keinginan untuk menggandeng keluarga Jokowi atau anak-anaknya itu sebagai pentolan PSI sudah sejak 2020. Gitu. Oke. Jadi ada komunikasi melalui kerabatnya Jokowi ya yang sekarang menjabat di salah satu perusahaan plat merah BUMN, BUMN, Komisaris ya. gitu. Ada Komisaris diskusi BUMN. ada diskusi dari pentolan salah satu petinggi PSI untuk meminta Kaisang atau Gibran masuk Oke. ke sebagai ketua umum PSI. Waktu itu ada transisi ya antara Grace Natali yang dulu ketua umum PSI, kemudian ke Giring yang saat itu menjadi PLT ketua PSI gitu. Oke, ini berarti tahun 2020 ya? 2020 Sampai gitu. 2021 kan. Iya, sebetulnya waktu itu diskusinya meminta, ini menurut 3 narasumber kita yang ada di PSI dan beberapa yang ex-PSI ya gitu. Ini sebetulnya memang awalnya Gibran. Awalnya Gibran yang diplot sebagai Iya, ketua umum. yang diplot gitu. Tapi kan Oke. Gibran saat itu masih di PDIP, komunikasi Masih. mereka masih inilah ya, ada etika politik ketika Iya. itu ya. Nah, Iya, waktu oke. itu Kaisang diminta tuh, tapi melalui itu tadi saudara kerabatnya dan sudah minta langsung ke Jokowi. Oke, Gitu. ini tahun berapa? 2020. Dimintakan ke Jokowi, tahun 2020. 2020. Dan waktu itu menurut teman-teman di PSI yang mengetahui diskusi antara petinggi PSI dan Jokowi itu, Jokowi menjawab bahwa Kaisang ini sedang berfokus ke bisnisnya. Bisnis. Oke. Gitu. Jadi belum disetujui waktu itu ya? Belum disetujui gitu. Tapi kan harusnya kan Jokowi sebagai kader PDIP bisa langsung menolak dong. Ya. Ya kan? Jangan lupa dia kader PDIP. Kan sudah tapi setengah Iya. hati juga. Iya. Tuh, nah, akhirnya tapi kemudian setuju. Akhirnya belakangan setuju gitu. Nah, kan sudah berjalan, kemudian Giring menjadi ketua Ketua umum. PSI. Nah, ada dinamika di pertengahan tahun ya, dan dinamika di pertengahan tahun itu PSI kan sedang ancang-ancang untuk masuk ke parlemen ya. Ya. Nah, mereka sudah berkomunikasi untuk mengajak kembali Kaisang atau Gibran untuk masuk menjadi ketua umum itu sejak pertengahan tahun. Waktu itu sekitar bulan Agustus ya, sekitar bulan Agustus itu memang sudah ada diskusi yang mengental untuk menjadikan Kaisang sebagai ketua umum. Nah, ketika diskusi itu mengental, salah satu kepala lembaga yang masih menjabat saat itu, Andi Wijayanto, Andi Wijayanto ini informasi dari seorang pejabat di istana begitu ya. Nah, Andi Wijayanto berdiskusi dengan Gibran. Oke. Solo dia terbang tuh. Iya, Solo atau di Jakarta waktu itu? Di satu kota. Di satu kota lah ya. Di satu kota. Kemudian Andi Wijayanto ini memberi masukan kepada Gibran tentang langkah politiknya Kaisang begitu. Ketika masuk ke partai gitu ya.
tidak seharusnya langsung menempati posisi ketua umum gitu. Jadi harusnya berproses. Harusnya gitu. berproses dan masukannya dan- seperti itu. Atau masukannya jangan masuk ke PSI. Karena waktu itu kita tahu PDIP bahwa keluarga ya? Jokowi ini Ya. sangat disupport oleh PDIP. Iya, ada beberapa pertimbangan itu tadi. Dalam arti etika politik itu seperti ini gitu, dan ada juga masukan soal ketika masuk ke partai politik pertimbangannya apa-apa gitu. Jadi ini berhubungan dengan langkah-langkah politik anak-anak Jokowi yang mau masuk ke kancah politik saat ini. Langkah-langkah politik anak Jokowi atau Jokowi ya? Hussein silakan menjawab. Ya, tugas orang tua kan merestui. Ya, hanya merestui. Jane pengen ya. Kalau Iya. kita lihat ya, ya kan? Sen, kalau kita lihat di kolom yang ada di majalah Tempo, di Ya. situ disebutkan ya oleh Zainal Arifin Mohtar ya, UGM. ini UGM ya, dosen UGM, dia menyebutkan bahwa PSI ini hanya membebek pada Jokowi. Lu sepakat nggak kira-kira, Sen? Iya, karena ada apa ya, relasi kebutuhan PSI juga supaya dia bisa lolos ke Senayan begitu Ya. ya. Melihat dengan berbagai langkah-langkah politiknya PSI ya sangat sepakat lah PSI membebek kepada Jokowi begitu. Ya. Bukan hanya PSI aja Pram, sekarang partai-partai lain juga Partai-partai lain. membebek kepada Jokowi begitu kan. Betul. Jadi dulu ada yang bilang bahwa periode kedua Jokowi itu akan lemah gitu kan. Ya. Jokowi semakin kehilangan power, ternyata tidak demikian. Sebaliknya ya, Iya. sebaliknya. Biasanya kan momentum di setahun terakhir tuh partai-partai mulai kocar-kacir Iya, kan. ini Tapi dia ternyata nikat gitu kan. terkonsolidasi gitu ya. Ini kan ada kesamaan kepentingan tentu Betul, saja kan. Iya. betul, Nah, betul. terus ini pertimbangannya memang hanya karena mereka menginginkan lolos ke Senayan. Iyalah Pram. Jadi begini, gue cerita dari 2019 dulu kali ya Pram ya. Nah kan di Pileg 2019 PSI ini kan nggak lolos ke Senayan ya. Iya. Dia sekitar 2% kan suara mereka begitu kan. Nah dari situ mulai ada kelesuan di PSI. Apa yang lesu? Pendanaan. Pendanaan. Oke. Nah sepanjang PSI berdiri begitu kan, Jeffrey Giovanni kan kita ditulis juga di majalah Tempo kan bahwa dia melakukan crowdfunding gitu kan ke konglomerat. Oke. Salah satu tertulis adalah Jarum di situ ya, PT Ya. Jarum. Nah, di 2019 ada kekecewaan juga dari para crowdfunding ini. Kenapa? Ya lu bilang mau lolos ke Senayan tapi nggak lolos, gagal begitu. Lagi-lagi apa yang mau dijual? Dekat dengan Jokowi juga nggak deket-deket amat kan. Ya, waktu itu ya. Waktu itu kan 2019. Karena PDIP masih mesra lah. Sangat dengan- mesra, baru menang Pilpres begitu, kepentingan-kepentingan juga diakomodir ya mesra. Lalu ngapain lagi begitu? Makanya kan langkah-langkah PSI setelah itu ya mendekatkan diri kepada Jokowi. Tadi Cica bilang kan mereka melakukan berbagai pendekatan agar anaknya menjadi ketua umum atau bergabung di PSI. Nah, selain itu juga kan memang PSI juga paling getol ya, misalkan kayak Gibran maju di Wali Kota Solo kan, dia pertama kali ya kalau gue nggak salah. Iya. Kalau pokoknya terdepan lah bilang bahwa si Gibran ini calon Wali Kota Solo begitu. Lalu sempat juga muncul kan sebagai calon gubernur Jakarta. Betul. Gitu. Itu kan langkah-langkah dia melakukan pendekatan pada Jokowi kan. Oke. Nah, dan kalau kita lihat apa namanya juga pada kebijakannya ya. Oh kalau nggak iya, salah. iya. ini Itu dia menarik. Gimana nih. tuh kebijakannya tuh? Jadi kemarin kan pas liputan ya ketemu beberapa ex PSI maupun yang di dalam PSI juga begitu. Ada hal yang menarik yang membuat kita kaget sih sebetulnya. Jadi yang pertama yang lagi isu. Masa lo kaget? Kaget banget. Jadi gini, waktu soal perpanjangan masa jabatan presiden ya, yang Iya. pernah kita tulis, waktu itu tulisnya isinya background semua. Kan. Nah, itu jadi PSI juga diminta oleh Istana untuk mendukung wacana itu begitu. Jadi ada di Guntur Romli waktu itu ditelepon sama Raja Juli Antoni. Apa pesannya? Bahwa ini kita dapat perintah dari langit. Dari langit. Dari langit itu merujuk kepada Jeffrey Giovanni. Jeffrey Giovanni yang Giovanni. berada di Singapura begitu. Apa isi pesannya? Bahwa kita dapat perintah dari istana untuk mendukung gagasan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden begitu. Nah, muncullah gejolak di internal PSI. Kenapa? Banyak yang nggak setuju. Banyak yang nggak setuju. Karena ini kan melanggar undang-undang dasar ya, konstitusi kita segala macam. Nah, sempat panas segala macam, akhirnya PSI melakukan rilis mendukung jika ada amandemen konstitusi. Iya. Jadi titik tengahnya ada di situ. Bersyarat lah ya. Bersyarat begitu kan. Karena kenapa? Karena PSI kan nggak ada di Senayan. Lu mau dukung mau kagak juga ngapain begitu kan. Dan waktu itu kalau nggak salah Cak, itu juga mereka mendorong amandemen konstitusi ya. Betul di Ya, situ diminta kan. untuk mendengungkan terus soal amandemen konstitusi itu. Betul, Ya. betul. Untuk membuka jalan bagi Jokowi berkuasa 3 periode. 3 gitu. periode Betul, begitu iya. kan. Seberapa yakinnya waktu itu mereka
99% 99% yakin yang bisa membatalkan hanya 1% adalah Tuhan ya. Iya, 1% itu kehendak Tuhan. 1% kehendak ya. Tuhan. Dan itu keluar dari mulut seorang petinggi PSI yang pembicaraan itu disampaikan di telepon ke Michael Sianipar, ex PSI yang sekarang di Perindo. Dia bercerita juga. Siapa petinggi itu? Yang nggak ada di yang Indonesia ada di lah. Singapura. Yang ada di Singapura. Dan tentu saja kalau ada di Singapura ya hanya satu berarti gitu Iya. kan. Dan ini dibenarkan juga cerita ini oleh Guntur Romli. Iya, Iya. sama, sepaket Oke. lah ya. Ya, dan Artinya internal sudah PSI. beberapa narasumber yang membenarkan ya bahwa Iya. memang PSI sejak awal mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode betul, Presiden betul, Jokowi. Betul. Bukan hanya itu aja Pram, jadi berbagai kebijakan Jokowi yang ngaco gitu kan, kayak misalkan cipta kerja segala macam, undang-undang revisi KPK, mereka setuju. Mereka setuju, betul. Mereka mendukung lah program-program yang memang Jokowi banget lah begitu. Dan juga mereka mengangkat Jokowiisme, sebuah ideologi begitu ya, sebuah paham baru yang baru mengapung di awal 2023. Jokowisme. Iya. Nanti bakal ada sebelumnya kan sudah ada Soekarnoisme ya. Betul. Nah, Soekarnoisme, ini ada terus hubungannya, Marxisme. Pram. Ada hubungannya. Ada Nah, hubungannya. Oke, gimana tuh hubungannya? Jadi awal 2023 itu kan hubungan PDIP dan Jokowi berjarak ya, gitu. Dan PDIP ketika itu melabeli Jokowi atau Ketua Umum PDIP melabeli Jokowi dengan petugas partai kan Ya, waktu itu. betul. Nah, PSI ini mencoba mendekatkan diri dengan Jokowi dengan mengusung Jokowisme. Kalau PDIP punya Soekarnoisme, kita mengcounter, kita dalam arti PSI ya, mengcounter dengan Jokowisme gitu. Oke. Jokowisme itu paham-paham yang kemudian merujuk pada Jokowi dan kebijakannya, bagaimana Jokowi berpolitik, bagaimana Jokowi mengeluarkan kebijakan gitu-gitu. Dan bagaimana Jokowi memerintah gitu ya. Ya, jadi ini benar-benar derek Jokowi lah ya istilahnya. Iya, ya. derek Jokowi, membebek Jokowi gitu ya. Dan baru di launching, dan itu ada timnya, tim Ada timnya. perumusnya, Oke. Andi Budiman dan Valdo ya. Dan ini Valdo Maldini. Valdo Maldini yang Oke. sekarang menjadi pejabat istana juga ya. Ya, oke. Gitu. Dan ini sudah kita konfirmasikan tentu saja ya kepada internal PSI dan kepada mereka berdua gitu. Dan ini di launching di bulan Agustus, tanggal 22 Agustus di launching Jokowisme ini, dan ketika itu Gibran datang Oke. di launching Jokowisme itu. Setelah Jokowisme ini menguar di internal PSI, kemudian ada perintah nih dari DPP PSI sampai ke tingkat bawah untuk menggaungkan Jokowiisme itu melalui kaos-kaos. Jadi mereka memakai kaos Jokowiisme, datang ke tempat-tempat publik, difoto, lalu diupload di media sosial. Jokowiisme, tegak lurus Jokowi gitu. Jadi mereka masuk celah pendekatan ke Jokowi itu masuk celah ketika Jokowi dan PDIP berjarak. Ini padahal orang aja masih hidup tapi sudah dimunculkan ismenya Jokowisme. ya. Jokowisme gitu. Mereka melakukan canvassing juga ya ke Pasti. daerah. Nah, kalau kemudian kita baca kolom di majalah Tempo, ini salah satu bentuk dari pengkultusan individu sebenarnya kan. Iya. Ya, nanti kalau kemudian udah ada Jokowisme, Husein bisa bikin Huseinisme gitu loh. Buluisme gitu. Apalah saya Pram. Dia harus membukakan jalan donatur dulu. Ada permintaan kan Sin dari Jeffrey Giovanni kepada pengurus PSI. Nah selain itu ada nggak pendekatan-pendekatan lain ke dari istana mungkin ke? Ada. Nah, ini ada yang menarik nih. Gimana Pram. ceritanya? Jadi kan ada juga usaha-usaha atau misalkan yang berafiliasi dengan Jeffrey Giovanni begitu. Salah satu adalah Cokro TV. Cokro TV. Walaupun di Cokro namanya Jeffrey nggak muncul ya, dia ada Yayasan Satu Indonesia untuk Semua begitu Yayasan kan. Indonesia untuk Semua. Yayasan Indonesia untuk Saham Semua. mayoritasnya dipegang oleh Jeffrey Iya. begitu. Nah, waktu itu Cokro itu didatangi sama orang istana ya. Lagi-lagi adalah pesannya untuk mendukung 3 periode Jokowi begitu. Berapa orang yang datang Sin? 2 Pram. 2 orang. Boleh disebut nggak Membawa namanya Sin? pesan, nggak usah lah nanti repot itu. Tapi gue dengar salah satunya adalah bekas politikus PDIP. Benar ya? Benar nggak? satu lagi orang PSI. Ada orang PSI. Orang PSI yang ada di istana. Wah, Bener itu nggak? spesifik banget. Spesifik banget Iya. begitu. Lalu didatangilah Cokro itu supaya mendukung 3 periode Jokowi begitu. Tapi di dalam internal itu ada perdebatan. Lagi-lagi seperti tadi di PSI. Ini nabrak konstitusi, Pram. Ya. Gimana segala macam, akhirnya ya mereka nggak melakukan itu kan. Tapi menurut gue mah karena itu orang-orang yang satunya lagi, kubu satunya lebih condong pada calon lain Betul. gitu. Iya. Udah punya Pasti kan, jagoan, pasti gitu ke kan. Ganjar juga mereka kan. Ya waktu itu kan sudah mulai ada pendekatan ya kalau nggak salah Betul, ke betul. Ganjar Pranowo ya. Betul, Ya. betul. Upaya-upaya lah untuk mendukung Ganjar gitu. Betul. Ya. Oke. Nah ini tadi lu
kan kalian menyebutkan soal peran Jeffrey Giovanni ya. Betul. Memang seberapa sentral sih dia di PSI ini? Oh, gini Pram. Jadi dalam ADART-nya itu dia kan sebagai ketua dewan pembina ya. Jadi dia punya apa ya? Punya hak veto lah istilahnya. Hak Jadi veto. semuanya kalau misalkan dia mau A ya udah DPP tuh ngikutin dia. Pemegang kekuasaan tertinggi Betul. ya. Jadi dan dia juga bisa menganulir keputusan DPP. Oh, oke. Tanpa rapat, tanpa ada mukernas. Misalnya kalau kita partai-partai lain kan, misalkan dari tingkat bawah gitu kaderisasi kan. Iya. Ada munas segala macam dari rakernas, munas begitu kan. Kalau ini nggak ada. Makanya kan kita lihat adanya Kopdarnas begitu. Jadi kopi-kopi ya ini udah ada instruksi gitu. Tapi waktu itu penunjukan Giring juga sempat menimbulkan persoalan ya di internal PSI ya kalau nggak salah ya. Betul. Gimana Sampai itu? membuat beberapa internal PSI waktu itu terpecah ya, dan akhirnya beberapa keluar ya. Keluar. Oke, jadi mereka sudah kekesalannya sudah memuncak ya. Iya. Dengan adanya dengan pemilihan Giring sebagai ketua umum, terus juga kemudian dukungan 3 periode gitu. Iya, betul. Oke, tapi omong-omong, Jeffrey Giovanni ini sentral nggak dalam pendanaan? Oh, sangat sentral, Iya. Pram. Gimana? Bocorin, ceritanya gimana? Jadi begini, Pram. Jadi perannya Jeffrey Giovanni ini untuk mencari dana itu sudah lama begitu. lama. Dalam waktu didirikan. Nah, waktu itu lagi seperti gue bilang di awal, mereka tuh mencari dana untuk Pileg 2019 dengan target masuk ke Senayan begitu. Angkanya lumayan fantastis loh, Pram. Jadi di PS itu ada sistem caleg khusus. Caleg khusus. Apa itu caleg khusus? Ini Jadi mirip-mirip Kopassus gitu nggak sih? mentang-mentang lagi dukung Mawar loh, Pram. Nyebut-nyebut bahaya. Jadi begini, Pram, maksudnya caleg khusus. Ini walaupun sebetulnya di partai-partai lain juga menerapkan hal serupa ya. Jadi misalkan kayak ketua umum kayak di Nasdem, di Golkar gitu ada beasiswa untuk caleg begitu kan. Tapi di PSI caleg khusus itu dananya berasal dari Jarum waktu itu kan, dari berbagai perusahaan lah. Berbagai konglomerat lah. Salah satunya adalah Jarum di situ. Satu orang tuh sekitar nilainya berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi kalau yang besar itu 19 orang itu adalah 10 sampai 15 miliar. 10 sampai 15 miliar Betul. per orang. Per Per orang. Wow. Untuk di dapil ya. Oke. Tapi uangnya itu bukan buat pribadi, tapi dengan berbagai banyak kegiatan, termasuk alat peraga kampanye, termasuk juga honor-honor begitu. Oke, minimal 10 miliar. Ya, betul. Minimal 10 miliar. Ada 19 caleg khusus. Betul. Ada 19 caleg khusus. Artinya penerimaan dana kampanye paling tidak 190 miliar ya. Betul. Ya. Nah, tapi kayaknya yang Nggak sampai segitu waktu di itu laporan kan. dana kampanye PSI nggak nyampe 100 miliar ya. Nggak kalau nyampe nggak salah 100 miliar penerimaannya. begitu. Inilah, Kita ini nggak tahu ada apa ya begitu ya perannya. Tapi ini kan memang kelemahan dari sistem laporan dana kampanye kita ya. Ini Iya. sudah pernah disinggung di edisi sebelumnya bahwa partai memang punya peluang untuk tidak melaporkan dana kampanye sesuai dengan fakta sebenarnya. Betul. Banyak kok ya gue rasa. Bukan PSI aja ya. di sini. Oke. Jadi Jeffrey Giovanni ini punya peran untuk mengumpulkan perusahaan-perusahaan besar di belakang ya, Cak? Di Iya, belakang komunikasi PSI ini. ya, lobby-lobby terhadap perusahaan-perusahaan ini mostly dari Jeffrey gitu. Tapi kemudian nggak hanya Jeffrey sebetulnya ya. Kemudian Jeffrey mengutus orang-orangnya ya, Sen seperti Membuka pintu lah, ya, Pram gitu. Guntur Romli pernah gitu. Guntur Romli mengakui pada kita bahwa dia bertemu dengan pengusaha ya. Iya, bertemu dengan pengusaha. Jadi crowdfunding dia bawa list asetnya Jeffrey Giovanni waktu itu kan. Ada tanah bangunan yang milik Jeffrey, mau nggak kalian beli gitu. Nanti uang itu dipakai untuk PSI. Itu salah satunya, bukan Salah satunya seperti ya. itu. Iya. Oke, itu semacam jaminan gitu ya. Jaminan. Perkebunan gitu. Jadi nggak lu kayak datang bagi duit dong gitu. Iya, betul. Oke. Dan saat itu jualannya PSI itu memang kader-kader muda ya, kader-kader muda yang punya talenta gitu, talenta di publik, berbicara di publik, dan memang ini kan kader-kader yang saat itu sudah punya self branding gitu. Dan itulah yang kemudian dibawa proposalnya ke pengusaha-pengusaha itu. Oke. Padahal mereka di awal ngomongnya pada 2019 ya, gue inget tuh ada rilis tuh dari PSI. Grace Natali waktu itu masih menjadi ketua umum bahwa PSI tidak mengandalkan dana kampanye dari individu-individu tertentu yang kemudian akan membuat mereka berutang budi kan, dan mereka mengkritik partai lain lah waktu itu bahwa ini yang membuat partai lain akhirnya berpihak pada pengusaha gitu. Ganti dong, jangan gue doang nih ya kan. Jadi tadi kan gue udah jelasin 2019 gimana cari PSI mencari dana begitu. Nah, gimana Cak untuk 2024 ini nih? Gue tambahin dikit ya. Di sebelum 2019 itu ternyata internal PSI juga mengakui bahwa mereka dibantu
dibukakan jalan donatur itu oleh Jokowi. Wow. Gitu. Jadi Tapi yang dari menengah-menengah, pengusaha-pengusaha menengah. Oke, jadi dari 2019 Jokowi sendiri sebenarnya sudah mensupport PSI. 2017. Dari 2017. Membukakan jalan kepada donatur-donatur dan ini diakui juga oleh internal PSI yang masih ada di PSI sekarang. Oh, oke. Berarti sudah terkonfirmasi ya fakta Iya. ini ya. Nah, di 2024 ini memang menuju 2024 agak berat waktu itu perjalanannya. Setelah mereka tidak masuk parlemen di 2019, ada donatur-donatur yang kemudian cabut atau menurunkan investasinya di PSI Karena begitu tidak ya. lolos ke Karena parlemen tidak ya. lolos ke parlemen begitu, dan di 2024 kan untuk pemilu 2024 kemudian mereka mendekati Prabowo begitu kan, dan ada bantuan ya Sen ya, Betul. ada Komitmen. komitmen bantuan sebelum mereka mendeklarasikan mendukung Prabowo ya, itu ada 2 komitmen bantuan setidaknya. Yang pertama membantu dari sisi caleg-calegnya. Oh, jadi PSI ini akan dibantu oleh Gerindra atau Ya. oleh Prabowo? Oleh Prabowo ya, Sen ya, oleh Jadi Prabowo. biar masuk Senayan maksudnya Cica itu. Betul. Oh, oke. Ya, dan yang kedua adalah membantu dari sisi yang lain gitu. Dari Apa tuh? menjaga suara ya. Menjaga Komisi Pemilihan Umum. Ini kok lucu sih? Kok dalam pemilu itu kan harus berkompetisi ya? Iya. Pileg gitu loh, semua berkompetisi gitu antar partai. Nah ini kenapa kemudian Gerindra mau membantu PSI? Gini Pram, jadi kalau kita ngobrol sama partai-partai di koalisi Indonesia Maju, itu ada semangat yang sama melawan PDIP. Oh, melawan PDIP. Apalagi kan PSI ini kan dianggap sekrup pasarnya pasar suara sama dengan PDIP. Jadi misalkan nanti PDIP digembosi kursinya, kursi calegnya, kursi DPR-nya, itu bisa ke Gerindra ataupun bisa ke PSI. Oh, Iya. oke. Nah, gitu. Tapi mayoritas lebih banyak dari PDIP ke PSI suaranya. Oke. Kenapa lagi gitu-gitu adalah karena dianggap bahwa PDIP di 2019 itu dapat suara karena tingkat kepuasan kepada Jokowi masih tinggi. Jadi suara-suara yang memilih Jokowi itu ke PDIP. Nah ini ingin dibalik nih. Orang-orang yang dulu memilih Jokowi itu akan memilih kursi PSI. Begitu, Iya. caleg-caleg PSI. Maunya begitu ya? Maunya begitu. Iya. Dengan target 9%. 9,6 ya? 9-10%. 9-10%. Walaupun Kaisang di beberapa kali kesempatan bilang 4% lolos dan hari sudah bagus begitu kan. Iya. Tapi di internal mereka sangat ambisius juga, 9% itu udah ngalahin Golkar loh, Pram. Ya, ini berarti lebih dari 4 kali lipat ya, sekitar 4 kali lipat dari suara pemilu 2019 ya. Betul. Simsalabim itu berarti. Simsalabim, benar, karena yang bisa melakukan itu kan baru Demokrat nih sejauh ini ya, sepanjang sejarah pemilu kita ya dari pasca reformasi. Nah, dan itu tadi sempat disinggung di awal, yaitu dengan menebar Baliho. Nah, menarik Baliho. ini. Gimana, Gimana ceritanya, Cak? Jadi di Jawa Tengah nih, Pram. Baliho di Jawa Tengah dan di Jawa Timur ya, itu kan marak sekali baliho PSI. Nah, rupanya ada cerita. Dari siapa? Jadi dari 3 orang, dari 3 orang PSI, caleg PSI di Jawa Tengah, di Jawa Tengah gitu ya. Jadi selama 2 minggu terakhir ini ada distribusi baliho yang begitu masif di Jawa Tengah gitu ya. Ini diceritakan juga ya oleh teman-teman kita yang di Jawa Tengah. Nah, mereka itu satu DPD nih, Pram. DPD itu merujuk pada bawahnya DPW. Oke. Gitu. Jadi ada DPW Jawa Tengah, terus ada DPD di tingkat kabupaten dan kota gitu. Nah, di tingkat DPD ini didistribusikan sekali kirim gitu ya sekitar 400 baliho sampai 2000. Wow. Tergantung daerahnya. Oke. Nah, kata temen gue yang ada di Jawa Tengah gitu ya, baliho ini tuh unlimited gitu. Unlimited dan ketika mereka habis misalnya udah dipasang semua. Ini kan dilaporkan ke grup yang bernama ini ya, Ketua DPD Definitif Jawa Tengah gitu ya. Dilaporkan ketika sudah habis mereka akan dikirim lagi. Nah, pengiriman itu ternyata setelah ditelusuri dari teman-teman PSI yang di Jawa Tengah, kan mereka nggak tahu ini pengiriman itu dari mana gitu kan. Setelah ditelusuri ternyata pengiriman itu dari Solo. Dari Solo. Dari Solo semua. Tempatnya keluarga Jokowi berarti ya. Betul. Dan Ketua DPW Jawa Tengah itu kan sekarang sudah ganti, yaitu Antonius Yoga ya, yang dulu adalah orang yang sangat dekat dengan Gibran, salah satu yang mengusung Gibran juga menjadi wali kota Solo. Dulunya adalah ketua DPD PSI Solo, sekarang menjadi ketua DPW PSI Jawa Tengah. Naik jabatan. Naik jabatan. Dan itu lu sempat baca grup WhatsApp-nya ya? Ya, gue membaca dan dikirimi ya semacam tangkapan layar gitu, grup WhatsApp yang melaporkan pemasangan baliho, dan baliho-baliho itu dipasangnya
bukan hanya di jalan-jalan kota gitu, Pram, bukan hanya di jalan-jalan utama ya, tapi juga sampai ke desa-desa. Bahkan sampai ke dusun-dusun gitulah, itu dipasangi baliho-baliho PSI. Dan menariknya baliho PSI itu seragam desainnya. Jadi ada foto Jokowi, ada foto Kaisang. Jadi narasinya ini intinya narasinya partainya Jokowi lah. PSI ini partainya Jokowi. Ya. Bukan lagi PDIP ya, ternyata ya Bukan partainya. lagi, iya. Dan ini sebenarnya sudah lama ya kalau kita lihat ya, bahwa PSI ini adalah partai Jokowi dan Jokowi ini memang memiliki dalam tanda kutip saham di PSI ya, sudah lama dia bangun kan. Ya, tadi kan Cica udah jelasin tuh bagaimana PSI mendekat Prabowo ya. Nah dulu kan sempat banyak tuh ada PSI dengan Ganjar, Pram. Baliho-baliho juga banyak. Betul. Nah lu banyak cerita juga tuh, Pram. Gimana? Ceritain. Ya, jadi waktu itu PSI ini diminta oleh Jokowi ya untuk mendukung Ganjar. Tadi kita sudah sebutin 2019 itu PSI seperti membutuhkan dermaga baru gitu kan, supaya mereka nanti 2024 bisa lolos ke parlemen. Maka yang dilakukan adalah mendekati Ganjar Pranowo gitu loh. Dan setelah ada juga dukungan saat itu ya dari Presiden Jokowi supaya PSI ini berdekatan dengan Ganjar Pranowo. Dan kita tahu kemudian kan PSI ini kan mendukung termasuk yang pertama ya, mendukung Ganjar menjadi capres ya. Dan kemudian waktu itu sudah ada pertemuan antara Jeffrey Giovanni dengan Ganjar, yaitu di Tawangmangu di Karanganyar ya, Jawa Tengah itu tempat asalnya Ganjar lah. Dan saat itu Jeffrey menyampaikan komitmennya untuk mendukung Ganjar. Dan Ganjar ya waktu itu ya fine-fine aja dengan dukungan itu ya kan. Dan informasi yang sudah kita dapatkan dibenarkan juga oleh beberapa orang PSI ini adalah Jeffrey ikut memberikan uang untuk relawan Ganjar. Itu. Tapi kemudian setelah huru-hara antara PDIP dengan Jokowi, ya kan, mulailah di situ Jokowi memerintahkan PSI dalam hal ini Jeffrey Giovanni untuk melobi atau berdekatan atau melihat alternatif lain, melirik capres-capres Prabowo lain. Ya, nyambung cerita tadi kan. Terutama Prabowo gitu loh. Nah, maka itu kemudianlah dimulai deretan peristiwa Prabowo berkunjung ke PSI di Tanah Abang gitu kan. Terus juga dibalas kunjungan selanjutnya gitu loh. Dan ini juga disampaikan oleh udah pernah kita tulis sebelumnya bahwa Jokowi pun memerintahkan Raja Juli Antoni ya kan untuk membangun komunikasi dengan Gerindra dan Prabowo. Gitu. Nah, teman akhirnya ya mereka ikutlah seperti tadi sudah disebut ya, bahwa PSI kemudian membebek pada keinginan Jokowi, akhirnya mereka mendukung Prabowo. Karena selama ini kan mereka rajin banget tuh menyerang Prabowo kan. Dan kalau kita melihat 2019 itu kan gila-gila tuh mereka menampar Prabowo kan, dengan berbagai seruannya ini presiden terlebay dan segala macamnya. Kan karena Jokowi melawan Prabowo, Pram. Ya, gitu ya kan. Tapi ketika angin berubah, mereka pun ikut berubah gitu loh. Alasannya adalah soal legacy Jokowi yang kemudian harus diteruskan dan melihat bahwa Prabowo lah yang bisa. Niat baik Jokowi tidak korupsi. Iya. Ya kalau kita sejak awal memang tidak pernah terharu ya dengan ucapan-ucapan semacam itu ya. Ya kalau kita sebenarnya sudah tahu bahwa partai ini memang seperti dituliskan di Opini Tempo ya. Ini partai yang tidak punya ideologi dan akhirnya memang berorientasi pada kekuasaan gitu, dan mengikuti apa maunya Jokowi semata-mata demi kekuasaan kok. Kalau kemudian bicara soal kelanjutan infrastruktur dan lain-lain, rasanya enggak ya, ini hanya soal meraih kekuasaan gitu, mendapatkan kursi di DPR dan syukur-syukur bisa masuk kabinet gitu kan. Sebenarnya lucu juga tuh kan, ada kakak adik nanti di pemerintahan gitu misalnya menang dan masuk di parlemen ya. Menteri gitu kan. Menarik juga ya. Jadi ada quote menarik dari Pram tadi. Jangan mudah terharu dengan omongan politisi. Ngomong gitu agak ngomong tadi lo. Ngomong gitu. Nambahin lo. Lanjut. Tapi ada juga menarik, Pram. Ada yang gue luput ya di cerita tadi ya. Apa sih yang didapat PSI selama dia menjabat sebagai wamen ya, ATR ya. Jadi waktu itu, ini untuk konteksnya pendanaan lagi. Jadi waktu itu gue wawancarai lah Surya Chandra. Surya Chandra itu adalah ex-wamen ATR ya. ATR adalah agraria, pertanahan, tata ruang begitu.
Jadi memang dia pernah dipanggil Jeffrey Giovanni ke Singapura dan menanyakan soal masalah tanah di Gatot Subroto sekitar 2.000 meter begitu. Oke, tanah punya siapa itu? Pengusaha, seorang pengusaha. Bukan Jeffrey ya? Bukan Jeffrey, seorang pengusaha. Jadi Jeffrey memfasilitasi lah pengusaha ini kan untuk membedah apa sih sebetulnya masalah yang terjadi di tanah ini sampai sekarang kok nggak bisa selesai-selesai begitu. Tapi Surya Chandra bilang pemerintah itu nggak bisa melakukan apa-apa kalau misalkan proses hukum masih berlanjut begitu. Artinya memang disuruh lah untuk proses hukumnya selesai. Tapi gue juga ngobrol dengan beberapa ex-PSI. Sebetulnya masalah Surya Chandra digantikan oleh Raja Juli Antoni adalah karena dia kurang kooperatif lah dengan kepentingan-kepentingan DPP ataupun Jeffrey Giovanni begitu. Makanya dia kan diganti sama Raja Juli Antoni. Ya. Dan kemudian sekarang Surya Chandra akhirnya mendukung Anies Baswedan dan pindah ke Nasdem jadi caleg di situ. Pram, Tempo ini memandang PSI seperti apa sih, Pram? Kan ada Mas Gun kan sempat jadi wawancara lah ya. Selektornya tim seleksi caleg untuk kan. caleg, Nah, gitu. itu gimana tuh? Ini Gunawan Muhammad maksudnya tadi. Ya, Gunawan Muhammad. Terus ini kalau kita bicara ini nanti juga dianggap kita ini semakin merah gitu kan. Merah ya. PDIP gitu kan. Uceng itu juga itu kan jadi Refri Mokhtar sebagai seleksi juga kan. Iya, Seleksi. betul. Kalau kita lihat Tempo itu selalu punya sikap, ya kan. Dan ini dibahas dalam rapat opini. Dalam rapat opini itu timbul berbagai perdebatan gitu ya, adu pendapat juga di situ. Bagaimana sih kita menilai PSI dan bisa dibaca nanti ya di kolom deskripsi opininya secara gratis, secara cuma-cuma untuk melihat sikap Tempo. Nah, Tempo melihat bahwa PSI ini sebenarnya adalah partai yang sungsang, artinya sudah cacat sejak lahir. Kenapa? Karena partai ini kemudian yang baru berdiri ini diperlakukan seperti perusahaan, kemudian juga dijual ke bisnis gitu kan, untuk tentu saja ada kepentingan-kepentingan di situ. Nah, ini yang membuat PSI ini sebenarnya kalau dalam perdebatan atau diskusi di rapat opini itu sebagai partai yang hanya menunggangi anak muda, tidak ada ideologinya, terus kemudian ya terjebak juga pada praktik kartel politik gitu, dan juga ada oligarki politik di situ. Dan kalau kita lihat ini bukan hanya terjadi pada PSI, tapi juga partai-partai lain pun juga semacam itu. Mana sih partai di Indonesia sekarang yang punya ideologi, ya kan? Orientasinya pada akhirnya kekuasaan saja, gitu loh. Dan ini juga yang menimpa PSI yang dalam berbagai jargonnya selalu berbicara soal anak muda, gitu kan, dengan berbagai gimmick-gimmicknya lah. Politik santuy. Ya kalau gue sih tidak melihat ini bisa kita sikapi secara santuy ya, terhadap gejala-gejala semacam ini. Maka kita lihat ya PSI sekarang ini tidak ada ubahnya dengan partai-partai lain, sama saja. Oke. Ya, dan di majalah Tempo selain opini kan juga ada kolom tuh. Kolom dari Zainal Arifin Mokhtar tadi gue udah sebut, terus ada juga dari Robertus Robert gitu. Kita melihat bahwa memang pengkultusan individu sudah terjadi juga pada PSI yang akhirnya membuat PSI ini cenderung membebek pada Jokowi ya. Dan kalau kita melihat sebenarnya ini juga sudah terjadi cukup lama, termasuk juga pada revisi Undang-Undang KPK ya. PSI ini kan ikut mendukung revisi Undang-Undang KPK. Kalau bahasanya Zainal Arifin Mokhtar tuh sekarang ini PSI adalah malu tak gentar gitu kan. Dan mereka juga sampai sekarang tidak pernah menyesali pelemahan yang terjadi di KPK, yang mereka ikut menghajar KPK ya waktu itu dengan isu Taliban gitu kan, ada Taliban di dalam sana, di dalam KPK. Ya akhirnya KPK sekarang kondisinya seperti saat ini gitu loh, dan tidak ada penyesalan juga dari PSI. Nah itu yang muncul di kolom opini maupun juga di kolom dan opini majalah Tempo. Oke, Pram. Oke. Udah cukup agak berat ya rasanya. Tapi yang menarik juga dari penutupnya kolomnya Uceng, majalah Refri Mokhtar. PSI akan kehilangan satu suara, yaitu suara saya sendiri. Ya, dan ini pertaruhan terakhirnya PSI ya, pemilu ya. Kalau misalkan berganti rezim, dia pasti kan akan membebek apa enggak gitu juga kan. Iya. Cukup ya, Cak? Pram? Cukup lah, ntar biar Cica yang deg-degan. Suruh Cica sering ngomongnya dari tadi makanya kan. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa dengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.